mati di dalam doa. Bapa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai kapanpun juga. Kau bukan hanya Allah di masa lalu, kau juga Allah di masa sekarang, dan kau juga Allah di masa mendatang. Nyatakan isi hatimu bagi setiap kami juga. Beri kami kekuatan, beri kami juga hati yang mau mendengar dan siap dimakan dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dalam Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom semua. Ya, Tuhan, akhir bulan ini kita kembali dipertemukan untuk kita bersama-sama beribadah. Terima kasih Pak Rizky kesempatannya, juga Pak Budi atau Bu Budi ya. Hari pertama kita bertemu. Juga tadi saya pas sudah di samping, kok ganteng kok keren, karena kakak baru pakai batik yang luar biasa, lebih keren dari waktu-waktu yang lalu. Itu hari ini kalau menurut hitungan kalender kekristenan disebut sebagai hari Pentakosta. Pentakosta itu apa? Pentakosta. Dan kalau gereja-gereja lain mengadakan ibadah 10 hari kunjungan Roh Kudus, tidak perlu karena Kudus sudah ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus dinyatakan Pentakosta sebenarnya adalah ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus hari demi hari. Tidak, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan membuat hidup kita nyaman, membuat kita hidup kita enak, enggak, tapi membuat kita berani menghadapi situasi demi situasi yang ada di depan kita. Roh Kudus dinyatakan kepada kita, diberikan bagi kita, supaya kita berani untuk menyatakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan demi tantangan yang jenisnya begitu banyak rupanya di depan kita. Karena itu kan Tuhan Yesus ketika mau terangkat dia berkata, kepadamu kuberikan kuasa. Kuasa itu ternyata kita semua tahu artinya adalah sesuatu yang daya ledak tinggi. Itu diartikan sebagai dinamis. Itu sesuatu yang berdaya ledak tinggi. Dan lalu ketika mereka Yesus sudah naik ke surga, mereka mengalami curah Roh Kudus. Di situ mereka mulai berani menyatakan karya Tuhan Yesus dalam kehidupan. Dan mereka jalan. Hari ini saya ajak setiap kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel 30 tidak berhubungan dengan Pentakosta, tapi firman Tuhan selalu relevan, selalu berelasi, selalu berkaitan. 1 Samuel 30. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, kuat di dalam Tuhan. Di mana tetap kuat di dalam Tuhan? Sementara kenyataan yang kita hadapi tidak mudah, sementara kenyataan kehidupan yang kita hadapi itu tidak menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari. 1 Samuel pasal 30, ya, ini poinnya ada di ayat yang ke-6, tapi saya mau ajak setiap kita mengerti situasi yang ada di balik itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca dari ayat 1, teman-teman semua ayat yang kedua sampai selesai di ayat yang ke-6. Saya bacakan lebih dulu. Setelah terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dia sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6.
Dan Daud sangat ceketi karena orang yang mengatakan benar melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat melakukan hati, masing-masing dengan anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya selalu suka bagian ayat 6 yang terakhir itu. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bayangkan dalam situasi dia ketika waktu itu kan Daud mau membantu perang raja-raja Filistin, tapi raja-raja Filistin tidak setuju. Kamu balik ke tempatmu, yaitu di kota Siklag. Ketika dia kembali bersama dengan 600 anak buahnya, pasukannya, ya di sana mereka mendapati satu berita yang menyedihkan, yaitu apa? Istri dan anak-anak mereka tidak ada di perkemahan itu. Ternyata belakangan diketahui diculik oleh gerombolan orang Amalek dan tidak ada yang tersisa, istri dan anak-anak Daud dan pasukannya dibawa lari. Dan orang-orang ini membenci Daud dan protes kepada Daud dan mereka marah kepada Daud. Saya membayangkan orang-orang itu berkata, kalau kami nggak meninggalkan kota ini, nggak mungkin istri dan anak kami dibawa oleh mereka. Kalau kami nggak ngikut engkau, mereka semua aman. Tapi Daud kan juga sama situasinya. Istri dan anak-anak dibawa dan tidak ada di situ. Daud sebenarnya juga sedih kalau pasukannya, anak buahnya, orang-orang yang Daud itu mempersalahkan Daud. Bahkan bukan hanya protes, mau melempar dengan batu. Nah, ini protes ke Daud. Dan protes ke siapa? Loh, bukan kamu saja yang ngalami, aku yang ngalami. Daud seperti protes di dalam hatinya seperti itu. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pada ayat berikutnya, dia Daud yang mengambil baju atau baju efod yang biasa digunakan oleh imam, kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi petunjuk untuk dia maju dan seterusnya sampai akhirnya gerombolan Amalek dikalahkan. Mereka bisa mengambil istri dan anak. Yang pertama yang mau saya sampaikan dalam poin firman Tuhan tentang kuat di dalam Tuhan. Poin pertama, masalah itu selalu ada dalam Tuhan. Masalah akan selalu ada dalam Tuhan. Orang hidup akan selalu menghadapi masalah. Kalau dibalik, orang yang menghadapi masalah, tandanya orang itu hidup. Kalau nggak mengalami masalah, berarti sudah selama hidup ada saja masalah. Kamu yang sekolah, ya ada masalah. Mungkin masalah belum ada uang sekolah, atau mungkin sama teman itu nggak suka sama kamu, atau ketika di tempat pekerjaan juga kita nggak ada masalah. Oh yang sana ngomongin ini, oh yang ini ngomongin itu dan sebagainya. Ya wajar, namanya. Di pelayanan bukan berarti semua juga aman-aman saja. Oh pelayanan kan itu semua melakukan untuk Tuhan. Apa berarti nggak ada masalah? Ya ada. Setiap kita dimanapun ketika Tuhan tempatkan, ketika dipercayakan, ya pasti ada masalah. Yang kuliah di STT seperti Kabarminan, ada masalah nggak di dalam kehidupan di sana? Pastinya ada. Wah banyak sekali. Yang di STT saja, apalagi yang tidak di STT, apalagi yang di mana-mana. Setiap orang hidup pasti menghadapi. Orang yang punya masalah, tandanya dia itu sampai kapan masalahnya ini berarti? Ya terus. Bahkan kalau satu masalah itu beres, pun nanti akan ada masalah. Setiap manusia dari lahir sampai mati akan selalu dipenuhi masalah. Orang kaya bisa punya masalah enggak? Bisa. Kalau lihat di televisi di sana sini, justru orang kaya yang sering jadi masalah karena membuli temannya, dan sebagainya. Karena sekarang sortir orang-orang yang sedang kaya-kaya ini sedang ada banyak kasus. Orang kaya punya masalah, apalagi yang orang miskin, yang masalah tak banyak. Iya, tambah yang diberikan. Orang sehat pasti bisa sakit, itu juga masalah. Dan yang
Sehat tidak selamanya sehat saja, yang sakit itu juga tidak selamanya sakit. Satu kali saya melayani orang yang di dalam perguruan, ada seorang ibu yang berkata yang suaminya tidak kena sakit sampai gijal, bahkan karena situasinya itu ya campur dengan diabetes, akhirnya kaki harus hilang berdua, 1,2. Kemudian sekarang yang beberapa waktu lalu yang anak, dia bilang kepada saya, tolong doakan supaya suami saya sembuh. Pada 1 bulan itu suaminya sedang dirawat di rumah sakit, kondisinya itu sedang tidak berdaya, harus dibantu alat-alat pernafasan. Dan saya berkata, ibu, saya bukan berarti tidak, bukan berarti saya membatasi kuasa Tuhan, tapi yang namanya situasi kita harus siap. Yang namanya manusia, bagaimanapun juga tidak selamanya sehat atau sembuh. Kalaupun sembuh ya nanti juga. Tapi saya berkata, itu kuatkan kalau situasi apapun terjadi, bersiap. Dia tidak mau, saya nggak mau saya tidak sendirian. Saya mau bersama dengan suami saya sampai merawat dia sampai selama-lamanya. Tapi ya situasinya tidak memungkinkan. Suaminya sedang parah, di banyak infus, banyak alat pernafasan. Kalau dicabut ya mati. Ya, saya juga merasa kalau orang ini dipaksakan ya juga kasihan, sudah sakit-sakitan seperti itu. Saya tidak tahu kalau tidak ada pertama. Akhirnya memang dia meninggal. Ya, memang Tuhan, memang bisa dirawat 1,5 bulan. Dan itu diprotes sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil suami saya? Teman-teman juga, teman-teman yang dalam grup doa kami ya merasa karena juga sakit ya, kalau memang itu sudah waktunya kita bisa tahu. Orang hidup bisa meninggal, dan orang yang muda seperti kalian atau kita semua, ya nggak selamanya muda. Itu artinya kita pasti mengalami. Poin pertama yang harus kita ingat, masalah yang selalu ada. Tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami masalah. Semua boleh didaftar dari pertama Adam, Abraham masalahnya apa? Nah, masih ingat? Nggak punya anak, bertahun-tahun menikah punya anak. Siapa lagi? Tokoh yang paling bagus sekali Daniel punya masalah. Ada teman-teman pelanggan saya ngomong, Daniel itu orang yang aman, dia jauh dari pergumulan. Oh, siapa bilang? Justru dia ketika ada di Babel itu menunjukkan dia punya masalah, karena kan dia dibuang sebagai orang buangan. Dia punya masalah, bahkan juga masalahnya dicari-cari. Dia berdoa kepada Tuhan. Orang-orang mencari-cari kesalahan. Oh, ini kesalahan. Daud pun juga punya masalah seperti yang kita baca. Masalah sebenarnya diajarkan oleh Tuhan untuk menguji seberapa iman kita kuat juga. Seberapa kita berakar di dalam, seberapa kita mengandalkan Tuhan, seberapa kita ingin balik kepada Tuhan ketika kita mengalami sesuatu. Dan bahkan kadang Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita ini banyak dekat sama. Saya ingat kalau pada kita di sharing kesaksian bahwa ketika datang ke KKR dan ada pembicara di Malaysia itu, nah, dari Malaysia India. Jadi Malaysia kebetulan India. Malaysia kebetulan India datang ke Surabaya. Dikatakan untuk seperti dites Pak. Hari Selasa kebaktiannya. Kalau tidak lupa, saya WA Senin pagi masih ada jam 9 lebih 21 menit. Saya bacakan sedikit yang WA saya habis. Salam Pak, selamat pagi. Nah, semua saya bacakan sedikit. Masa-masa ini lebih baik sampai meluangkan waktu lebih banyak untuk mencari Tuhan. Sudah terlalu sering aktivitas banyak keluar. Saatnya dipulihkan secara pribadi. Kerjas lagi loh. Akan saya katakan sebisa mungkin kalau ada banyak keluar dipertimbangkan. Melalui peristiwa ini mulai revisi lagi. Artinya ini berkaitan. Saya menyampaikan Senin. Beliau dapat lagi dari pembicara yang profetik tadi Selasa. Tuhan berbicara. Dan setiap masalah yang dihadapi Tuhan mau untuk kita ini dekat sama Tuhan supaya kita ini sama-sama menguatkan iman kita.
supaya iman kita berjalan dengan lurus, supaya sekalipun melewati badai, melewati topan, melewati jalan bebatuan, masalah terjadi, supaya kita pandang, bahkan kita pandang, supaya kita tidak kecewa. Tuhan izinkan kita mengalami situasi-situasi tertentu. Ayo balik lagi, ayo balik. Ingat kisah tentang Yunus. Firman Tuhan menuliskan sampai 3 kali. Yunus jauh dari lari dari hadapan Tuhan. Dia jauh dari hadapan Tuhan. Ada kalimat itu yang ditulis sampai 3 kali. Jauh dari hadapan Tuhan. Dia membeli tiket meninggalkan panggilan. Tapi Tuhan panggil dia lewat masalah yang dia harus dibuang. Hari sekali lagi mari kita sadar masalah akan selalu ada dalam hidup kita selama kita hidup. Pak Rizky mungkin saya juga sudah terlalu sering mendengar, aduh kalau begini, itu tanda itu sekarang. Dengan yang saya alami juga, saya tahu Tuhan sedang mau mendewasakan saya, sedang membentuk saya, walaupun ketika dijalani tentu nggak mudah, tentu nggak enak, tentu nggak menyenangkan. Satu kali yang namanya dituduh itu yang nggak enak, difitnah itu yang nggak enak, disalahpahami yang nggak enak, disalah mengerti yang nggak enak, sudah berbuat yang terbaik melayani Tuhan, dia masih dipandang remeh, dipandang jelek, dipandang sinis, dikata-kata itu yang nggak menyenangkan. Tapi Tuhan mau kuat iman kita, supaya kaki kita kuat melangkah. Dan kaki kita kuat ini bukan karena orang berjalan di atas kasur atau kapas, tapi kaki kita kuat karena kita berani berjalan di atas bebatuan, melewati darah, melewati dulu, yang melewati mana yang kita alami, kita nangis, kita rasakan di situ kekuatan itu, karena kita alami. Amin. Kalau ada mungkin sekitar atau orang dari Pak Rizky, yang jawabnya saya suka mengalami. Dan saya yang mungkin hampir sama dengan jalur Pak. Siapa yang paling menderita? Dari sama-sama ketika kita mengalami rasa nggak enak. Itu dia yang macam-macam. Dari situasi ini kami belajar. Saya yakin Pak Rizky juga. Saya belajar menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Ngomong sama ini nanti salah mengerti. Ngomong sama yang itu nanti saya malah disalahkan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membela kita dengan cara yang ajaib. Saya suka mendengar ketika situasi demi situasi dari Pak Rizky, ada saja pertolongan, ada saja pembelaan. Setiap kita ketika mengalami sesuatu, mengalami masalah di tempat, di posisi kita masing-masing. Saya nggak tahu satu persatu yang dialami oleh Anda semua. Percaya Tuhan itu punya maksud yang indah. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa setiap kita itu pasti akan mengalami masalah. Tuhan akan terus uji. Selama kita ditempatkan oleh Tuhan di mana pun, dipercayakan oleh Tuhan, dia pasti mengalami masalah. Di sekolah, di gereja, di lingkungan. Yang kedua, poin yang kedua, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekalipun kita bisa terpuruk, mengalami situasi yang paling buruk, bahkan hati kita sudah remuk, tapi ingat, jangan sampai iman kita menjadi ambruk. Amin. Tidak bisa diulang, nanti bisa lihat lagi di YouTube-nya. Jangan putus asa, jangan menyerah, terus meninggalkan Tuhan. Begitu banyak orang yang begitu kecewa tinggalin Tuhan, apa saya alami seperti ini? Jangan menyerah. Daud menguatkan dia. Dia bisa ngomong, ngapain ngurusi kalian? Kalian nggak ngerti. Bojoku dia dirampas, dia diculik orang. Anaknya tidak ada, bukan kamu aja yang ngalami kayak gini. Wes gak mau jadi pemimpin. Dan menguatkan dirinya, menguatkan kepercayaan pada. Dan itu banyak orang yang ketika dalam masalah. Dia tinggalkan Tuhan. Dia kecewa, mempertanyakan ABCD kepada Tuhan. Salah satunya Yesaya 40 ayat 27. Coba kita buka. Ada ayat yang selama ini mungkin terlewatkan. Karena ini baca ayat 31. Tapi di Yesaya 40 ayat 27. Ini gambaran orang-orang yang protes sama Tuhan.
Saya 40 ada 27. Termina, kalau ketemu silakan dibacakan. Saya 40 ada 27 sampai 28. Saya 40 ayat 7 sampai 8, 27. 27 sampai 28, beginilah bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Terima kasih. Seringkali dibaca yang ayat 31. Orang-orang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru seperti burung raja. Apa ayat 27? Itu mengalami protes dulu. Mana Tuhan itu? Kok aku mengalami seperti ini? Aku nggak diperhatikan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku kok mengalami seperti ini? Aku sudah berbuat ini. Kenapa aku seperti ini? Dan hal itu yang seringkali terjadi terdengar. Begitu banyak saya melayani orang-orang dalam pergumulan ekonomi, ngomong, mana saya itu sudah melayani Tuhan kok saya sampai mengalami situasi kayak gini. Saya sudah pelayanan sama Tuhan, kok Tuhan gak nolong saya. Orang di luar Tuhan malah enak-enak hidupnya. Tapi apa tidak dipahami Tuhan itu tetap menjaga kasihnya. Jangan menyerah dulu. Belum selesai. Tuhan masih kita dengan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan tinggalkan Tuhan, kecewa kemudian menyalahkan Tuhan. Dalam setiap masalah kita hadapi, dalam proses hidup yang kita jalani, ingat, tetap kuat sekalipun digagal, tetap mempesona sekalipun difitnah, tetap tertawa sekalipun dicela, tetap hadapi dengan senyuman sekalipun banyak tantangan, hinaan, dan halangan ada di depan. Amin. Ada lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Terus Tuhan ada. Jangan menyerah. Justru kalau kita nggak mengalami masalah, nggak ada mujizat. Orang nggak mungkin mengalami kesembuhan kalau dia nggak pernah sakit. Orang nggak mengalami yang namanya diberkati kalau hidupnya selalu aman-aman. Orang nggak akan mengalami yang namanya pembelaan kalau dia nggak mengalami yang namanya disakiti. Jangan pernah menyerah dengan situasi. Jangan pernah menyerah menghadapi situasi yang bagi kita nggak tenang. Kalimat yang diucapkan oleh orang-orang dari Madura kata begini, nutron ditokros ada mahkota tanpa pasang, nutron ditoktor ada mahkota tanpa juri ton, dan no testimoni ditok ada namanya kesaksian tanpa namanya uji. Jadi orang Madura bisa pasang. Hari ini jangan jauh, jangan menyerah. Tuhan ada bersama. Dia tetap ada bersama. Dia nggak tinggalkan kita. Ini ada saatnya. HP drone itu kan masalah. Nggak bisa dibuat WA, nggak bisa dibuat apapun juga. Yang perlu dicas. Terima kasih juga kenalan. Oh berarti SDCS banyak-banyak sembunyi dan Tuhan masuk sembahyang dan pulihkan. Nanti tumbuh lagi, keluar lagi dengan semangat. Berhenti berdoa untuk gembala kita pasti tetap kuat menghadapi situasi apapun, menolong membela dari segala situasi yang sulit. Poin pertama, masa itu selalu ada pada orang yang hidup, termasuk orang percaya, termasuk orang yang mengaku dirinya Kristen, dia kita mengalami masalah. Wajar. Pasti. Dan yang kedua, jangan menyerah pada, jangan dikit-dikit terus apa? Naik seperti yang beberapa waktu yang lalu ada peristiwa seorang jatuh dari atas di parkiran tunjungan plaza.
dikejar-kejar pada tanggungan yang menjatuhkan diri. Menganggap masalah selesai, ternyata menganggap masalah baru. Apa masalah baru? Bukan masuk neraka saja, keluarganya ditagih, tak beres-beres. Poin yang ketiga, percaya saja, di balik kesulitan dan kita tahu pasti ada pertolongan. Poin ketiga, poin terakhir, tetap saya sampaikan, percaya di balik setiap musibah yang kita hadapi pasti ada pertolongan Tuhan. Orang beriman selalu melihat penyertaan Tuhan di balik kesulitan yang dihadapi. Orang yang beriman dia akan melihat pertolongan Tuhan sekalipun di depannya nggak ada. Kelihatannya kan? Seperti waktu 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa yang namanya iman itu kita bisa melihat terang sekalipun di depan kita. Kita bisa memegang sesuatu sekalipun belum ada wujudnya. Memegang apa? Belum ada wujud. Kita bisa merasakan sekalipun belum ada di bidang. Kita bisa mencium sekalipun belum ada. Orang yang berjalan, kalau sesuatu ada di depan kita aman-aman aja, itu tidak iman. Ketika kita berjalan anugerah percaya, di balik setiap kesulitan pasti ada pertolongan. Kalau Abraham dan Sarah baru menikah setahun 2 tahun, terus ngomong, aku kok belum punya anak. Ada beberapa orang suka begitu. Kalau ngomong ke saya, Pak doakan supaya segera diberi momongan. Biasanya saya tanya, Bu, menikah berapa lama Bu? Kami sudah menikah 2 tahun, masih 2 tahun. Saya biasanya nggak mau, akhirnya saya doakan yang sewajarnya. Kalau Abraham baru setahun, 2 tahun, 3 tahun merasa belum punya anak, itu masih wajar, dia nggak perlu berpikir. Ketika usia pernikahan mereka saat berburuan, mereka nggak punya anak, Tuhan menjanjikan mereka. Di situ iman. Di depan kita situasi tidak memungkinkan, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Di situ kita jalan. Saya bisa kita buka yang terakhir dari Habakuk 3. Habakuk 3. Kalau kita Habakuk jangan dibuka dia, tapi ada pesan yang luar biasa. Ada di ayat ini. Habakuk 3 ayat 17. Ayat 17. Nah, tolong Ubi bacakan ayat 17. Habakuk. Habakuk di perjanjian lama. Habakuk 3 ayat 17. Ayat 3. Habakuk pasal 3 ayat 17. Ayat 17. Demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mencelakan sekalipun ladang tidak mengasihi dan bahan makanan, kambing domba serta domba dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Mungkin nanti setelah ibadah, Ibu bisa diajak makan di sebelah. Ayat 18, Kelvin, ya, Kelvin. Siapa sebelahnya? Tolong. Namun aku akan bersela-sela di dalam Tuhan, berjaya di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lanjut, 18. Lanjutkan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuatku kakiku seperti kaki Musa. Ya. Dia membiarkan aku bergetar-getar di bukit-bukitku. Habakuk 3 ini menggambarkan orang yang mengalami situasi tidak menyenangkan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba lepas semua dari kurungan, lembu sapi juga lepas dari kandang. Dan ada 18 yang dibaca oleh Calvin tadi dikatakan, tapi aku tetap bersorak-sorak, bernyanyi di dalam alam menyelamatkan aku. Tuhan itu kekuatanku yang membuat kakiku berjejak-jejak di bukit-bukit seperti kaki Yesus. Hanya dia mau berkata bahwa masalah apapun boleh terjadi menimpa aku. Situasi mengecewakan aku di depan, tapi aku percaya Tuhan yang aku sembah yang akan mengatur. Sekalipun situasi menimpa aku, yang paling buruk sekali, aku tetap mau menyembah kepada-Nya, tidak mau mencari. Itu belum ada pertolongan, ya Habakuk 3 itu belum ada pertolongan, tapi dia paling percaya Tuhan pasti menolong. Ingat selalu, di setiap beban berat pasti ada berkat. Amin. Di setiap derita pasti ada sukacita. Amin. Di setiap air mata Tuhan akan ubahkan jadi mata air kegilaan yang penuh dengan suara. Saya ingat ketika saya mengalami situasi yang sudah pernah beberapa kali saya ceritakan, saya dituju sedikit dengan siswa, kemudian banyak tujuan-tujuan yang lain-lain, pendeta yang tak benar dan sebagainya. Hari Kamis saya mengalami Jumat bagi Kamis. Seorang kirim berkat itu kami belanjakan. Pak, kami mendukung Anda, pelayanan Anda untuk sembako dan kebutuhan. Silakan. Sejak hari itu sampai hari ini kami tidak berhenti mengalami berkat. Akhirnya apa? Satu kali saya ngomong, Tuhan, kalau situasi-situasi ini membuat kami mengalami keberkatan, mengalami pembenaran Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, istilah pokok Tuhan, diberitakan apa tak diem aja. Yang penting saya tetap mengalami pembenaran. Yang penting saya tetap mengalami pembenaran. Yang penting hidup kami tidak kekurangan. Yang penting hidup kami ada dalam keberkatan. Ya kalau difitnah dapat berkat, dituduh macam-macam dapat mujizat. Ya masa kita tolak? Ya sudah, jalan aja sampai hari. Percaya setiap kesulitan Tuhan itu selalu. Ayat yang terkenal nomor 8 ayat 28, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebaikan. Saya dalam segala sesuatu. Tuhan bersama. Dia itu setia. Yang namanya setia itu apa? Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia sudah berjanji. Maka sekalipun menjauh dari. Ingat lagu ini, lagu lama. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghidupku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menggerak, Tuhan Yesus setia. Semakin mata, taruh tangan di dada, kita katakan pelan-pelan. Tuhan Yesus setia, Dia selalu dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air
kesetiaanmu itu tidak akan berubah dalam hidup. Selalu menopang setiap langkah kami. Kesulitan, tantangan, boleh kami hadapi, tapi kami percaya bahwa tidak akan meninggalkan. Dari semua kesulitan yang ada, Tuhan pasti berbuat kebaikan, pasti bersama kita. Ampuni kau seringkali kami putus asa, kami menyerah, bahkan tak mau melayani lagi. Tapi hari ini, apapun terjadi, apapun boleh terima, kita mau ikuti. Antara setia itu, untuk setia menyerahkan hidup kami kepada. Karena kau sudah setia kepada. Kau tidak layak untuk kami tinggalkan. Kau terlalu baik. Kami mau hidup kami dalam dia. Bahkan anak-anakmu dalam setiap pergumulan yang dihadapi masing-masing Tuhan, siapapun dia, apapun yang dihadapi, dimanapun mereka ada di masa, kami percaya kekuatan dari Roh Kudus untuk membuat kami berjalan, dan kami boleh berjalan, dan kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sudah sampaikan menjadi berkat bagi setiap kami menghadapi situasi-situasi yang dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan syukur. Amin. Amin. Malam berkati kami berdoa. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, jangan hanya menjadi pendengar setia saja, tetapi akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, pada saat kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus.